hadir ya? Iya. Ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi bab kedua, di mana kita akan mempelajari mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah, sebelum itu kita akan mengulas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Kita minggu-minggu sebelumnya telah mempelajari mengenai proses perumusan Pancasila, yang dimana dimulai dari pembentukannya BPUPKI dalam merumuskan isi sila dari Pancasila itu sendiri. Kemudian kita mempelajari mengenai panitia 9 yang menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian lanjut lagi ke masa proklamasi, ya, dimana menjadikan detik momen-momen kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita telah mempelajari juga mengenai sidang PPKI, yang dimana pada tanggal 18 Agustus kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai apa sebenarnya itu Pancasila, apa makna-makna setiap sila-sila dari Pancasila. Nah, ya teman-teman, kan dari Pancasila itu sendiri. Nah, seperti yang ketahui di depan ini, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila berarti 5 dasar yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Susunan dan rumusan sila-sila Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada alinea keempat. Kemarin di soal ada toh, yang tanyain di alinea keberapa, itu tepatnya pada alinea keempat. Nah, apa sih Pancasila itu sendiri? Seperti yang telah dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila adalah nama dari sebuah dasar negara yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama. Nah, akhirnya nama dari Pancasila pun digunakan sebagai nama dasar negara kita. Itulah mengapa kemudian muncul Pancasila yang berarti Panca dan juga sila, berarti 5 dasar, yaitu 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia kita. Nah, dalam Pancasila itu juga terdiri dari berbagai sila yang lahir ataupun terbentuk dari nilai-nilai yang memang sudah ada sebelum bangsa ini pun berdiri. Sejak bangsa ini pun terdiri dari berbagai macam kerajaan. Contohnya dalam sila pertama, ketuhanan. Bangsa kita sebelum masih berbentuk kerajaan, masyarakatnya itu sudah mengenal apa itu konsep Tuhan, yaitu bertuhan. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan, saling menghargai bahwa negara kita adalah negara gotong royong. Nah, kemudian yang ketiga, persatuan. Negara ini ingin merdeka, kemudian kita harus bersatu terhadap berbagai golongan. Karena kita itu tidak mempersatukan untuk jadi satu, tapi mempersatukan yang beda untuk jadi sebuah satu kesatuan. Nah, kemudian yang ternyata karena kita memang prinsipnya bahwa kedaulatan tertinggi ada dalam rakyat, maka kerakyatan adalah nilai yang penting. Yang sudah ada sejak zaman Nabi Kala. Kemudian dari sosial, kita tahu bahwa kita tuh belum mendapatkan keadilan kita, karena kita kan dijajah oleh bangsa Belanda. Kemudian dalam sila kelima kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah bagaimana pengertian Pancasila. Dari awal mulanya kita juga telah mempelajari proses pembentukan Pancasila dan apa arti Pancasila dan bagaimana Pancasila dapat menjadi sebuah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Saya ingin teman-teman masih ingat ya bagaimana proses perumusan Pancasila yang kita pelajari minggu kemarin dari BPUPKI, kemudian panitia sampai ke PPKI-nya. Semua itu proses berkelanjutan dimulai oleh para tokoh kita untuk dapat memerdekakan bangsa Indonesia. Penjelasan mengenai kedudukan dan juga fungsi dari Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan ada kerja kelompok. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari 4 orang satu kelompok. Nah, kelompoknya depan belakang meja aja. Nah, ini untuk penugasannya sudah ada tertera dalam RKPD. Silakan ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Silakan kursinya diputar
lebih maksimal. Ya, silakan menghadap ke temannya satu sama lain. Ya. Nah, itu sudah ada lembar kerja untuk hari ini dan juga sudah ada suara sudah ada juga. Silakan diisi untuk nama, sudah anggotanya dan juga kelasnya. Nah, di situ ada 2 studi kasus dan setelah kasus tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam LKPD tersebut. Oh, tulisnya di bawah. Dipikir sudah dipikir. Halo. Halo. Remblek. Nanti ya. Dan beberapa siswa lain mungkin ikut bergaul karena takut terjadi konflik. Berdasarkan kasus tersebut, nilai-nilai Pancasila manakah yang kurang diamalkan oleh siswa di sekolah dan nilai persatuan karena mereka tidak menerapkan nilai tersebut. Sebagai peserta didik, apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mencegah konflik? Sekarang kita sudah habis. Saya akan mengajar pembicaraan dulu. Tadi kita telah mempelajari pengertian Pancasila dan bagaimana itu keterkaitannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita juga mempelajari kedudukan dan juga fungsi dari Pancasila. Dimulai dari kedudukan sebagai negara, kemudian pandangan hidup bangsa, kemudian dari sumber hukum dan juga sampai sebagai kedudukannya dalam identitas bangsa. Nah, saya harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.